Perkenalkan, nama saya Nur Fathia Dahlan, usianya 22 tahun. Untuk kesibukan sekarang itu sebagai asisten di laboratorium psikologi. Nama aku Aldan Abdul Aris, dan kesibukan aku untuk saat ini adalah jadi pengurus di salah satu LSO di psikologi, kemudian jadi asisten lab, serta sekarang lagi fokus untuk ngikutin kegiatan-kegiatan yang dari beasiswa aku. Gitu. Perkenalkan, nama saya Ferdin Fawas. Saya kesibukan belakangan ini saya mengurus program kerja saya yang sudah saya jalani saat ini, dan umur saya 20 tahun. Apresiasi sendiri menurut saya sebuah penilaian atau aktivitas yang sudah kita jalani, sehingga hal tersebut harus patut kita hargai, atau kita harus memberikan penghargaan terhadap sesuatu hal yang sudah kita capai ataupun sesuatu hal yang sudah kita raih selama ini, seperti itu. Apresiasi itu menurut aku sebuah penghargaan ya, baik diberikan orang lain maupun diberikan diri sendiri. Gitu. Apresiasi itu adalah sebuah penghargaan atas apa yang telah diberikan atau yang dilakukan oleh orang lain maupun diri sendiri. Jadi dulu tuh sempat ada sesuatu yang itu terjadi di luar ekspektasiku. Nah, akhirnya ketika hal itu terjadi di luar ekspektasi kan jadi muncul overthinking, terus yang sempat membuat aku down. Nah, akhirnya situ aku mulai untuk melakukan penerimaan diri dengan cara menuliskan apa keresahanku, kemudian apa yang aku syukuri dari keadaan ini. Dari situ akhirnya aku dapat poin di mana saat kegagalan itu terjadi, jangan hal itu membuat kita mundur ataupun malah membuat kita berhenti dari keadaan itu. Jangan membandingkan dirimu dengan pencapaian orang lain, karena aku yang ada di sini udah ada di titik ini aja itu adalah sebuah pencapaian. Jadinya akhirnya aku bangga dengan diriku sendiri. Aku belajar untuk menerima diri sendiri, menghargai diriku sendiri. Itu sih kalau menurutku pencapaian. Kalau pengalaman sebenarnya banyak, cuma yang berkesan dan berpengaruh ke hidup saya itu waktu saya SMA. Saya pernah menjadi seorang paskibraka, di mana karena berkat usaha dan kerja keras saya selama ini, saya bisa mencapai apa yang saya inginkan pada saat itu. Sehingga apresiasi dalam diri saya sendiri, saya bangga dan ternyata saya bisa mencapai apa yang saya inginkan selama ini. Kemudian kalau ketika kuliah juga, yang saya pernah apresiasi itu ketika kerja kelompok, itu saya bisa mengerjakannya dengan baik, bisa selesai dengan baik juga, tugas-tugasnya bisa selesai secepat sebelum deadline dikumpulkan. Kemudian juga hal-hal seperti itu yang membuat saya menjadi lebih menghargai setiap proses yang sudah saya jalani, sehingga saya juga patut untuk mengapresiasi apa yang saya lakukan dengan cara saya sendiri. Terkait apresiasi ya, mungkin kalau dari terkecil tuh aku mengapresiasi diriku dengan istirahat lebih banyak. Karena istirahat itu menurut aku sebuah hal yang harus kita lakukan dan kayak diberikan buat diri sendiri gitu loh. Agar kita itu sadar juga bahwa sewaktu-waktu kita itu harus berhenti sejenak untuk menikmati waktu untuk diri sendiri, dan juga menyadarkan diri bahwa kamu itu perlu beristirahat, kamu itu perlu menjaga dirimu, kamu itu perlu menjaga kesehatan maupun juga mental, kurang lebih kayak gitu. Terkait dampak apresiasi orang lain itu menurut aku besar ya, sebatas kata terima kasih ya, itu kayak itu bentuk apresiasi yang hebat itu menurut aku. Karena ketika kamu berterima kasih kepada orang lain, itu tandanya kamu itu kayak bersyukur atas bantuan yang diberikan gitu loh. Dan rasa itu ketika nyampe ke aku itu kayak aku ternyata helpful ya, aku ternyata membantu, nggak cuma sekedar beban ataupun kayak merepoti orang lain gitu. Dan itu menurut aku enak didengar gitu kan. Cukup besar ya, karena dampak ataupun apresiasi yang diberikan orang lain itu akan menjadi motivasi, menjadi semangat juga bagi diri kita sendiri, dan bagaimana kita bisa mengaktualisasikan diri kita
untuk ke hal-hal yang lebih baik lagi. Jadi dampak orang lain terhadap kita itu sangat besar dampaknya. Oke, dampaknya pasti besar ya, karena kan kita juga butuh dukungan sosial. Nah, di sini ketika kita diberikan apresiasi kepada orang lain, itu kita bisa merasa dihargai, peduli, hingga kita juga terpacu untuk semangat lagi, kayak gitu. Kalau menurut saya itu sangat butuh ya, karena dengan kita mengapresiasi diri sendiri, itu kita jadi paham terkait potensi yang ada di dalam diri kita. Apresiasi ini bukan cuma berbentuk sesuatu yang wah atau yang mewah, tapi itu disesuaikan juga dengan keadaan kita, kayak gitu. Tentu setiap orang pasti harus perlu apresiasi dirinya, karena ketika seseorang itu tidak mengapresiasi dirinya ataupun tidak menghargai hasil dirinya terhadap dirinya sendiri, itu tentu dia tidak mencintai dirinya sendiri, dia tidak bisa mencoba memberikan penghargaan terhadap dirinya juga, sehingga hal-hal tersebut harus dijalani atau harus diberikan apresiasi itu dari dalam diri buat kita sendiri juga sebenarnya. Menurut aku penting ya, karena apresiasi itu kan penghargaan, dan penghargaan itu dapat atas hadiah yang kamu berikan kepada diri sendiri. Dan kalau kita tahu teori psikologi kan ada yang kayak memberikan hadiah, yaitu membuat motivasi seseorang untuk berperilaku. Jadi ketika kita memberikan hadiah pada diri sendiri, maka pasti ada motivasi diri untuk berkembang lebih baik gitu. Misalnya ketika aku mengapresiasi diriku telah ikut banyak kegiatan, itu kayak aku kayak menghadiahkan diriku kayak, wah aku keren nih, bisa kayak gini. Kalau dulu aku nggak ikut pasti nggak bisa. Nah itu kayak bentuk kalimat itu bisa jadi kayak bentuk motivasi yang lainnya gitu, kayak aku dulu bisa kayak gini, berarti mungkin aku bisa lebih ke depannya gitu. Kayak ikut kegiatan yang lebih besar, yang jangkanya lebih lama, dan mungkin dampaknya juga lebih luas gitu kepada masyarakat gitu sih. Dan menurut aku itu berdampak banget lah pada diri sendiri gitu pastinya. Oke, dari awal ya. Mungkin sebelumnya dulu itu aku mengapresiasi diri dengan kayak ya mungkin kayak jalan-jalan gitu. Cuman aku kayak berpikir dulu itu aku mengapresiasi diriku ketika belum bekerja secara maksimal. Jadi ketika aku belum kerja maksimal tapi aku mengapresiasi diriku, itu kayak salah gitu. Karena apresiasi yang baik adalah ketika kamu sudah berusaha sebaik mungkin dan semaksimal mungkin, lalu kamu memberikan apresiasi pada dirimu. Dan itu bukti bahwa kamu itu sudah bekerja keras banget, dan juga kamu itu udah berkembang banget. Dan itu kayak hadiah buat kamu, baru bisa dikasihkan ketika sudah di titik yang maksimal itu. Sehingga ketika dulu aku kayak mengapresiasi diri sebelum yang maksimal itu, kayak dampak apresiasinya sekedar kayak oh ya selesai. Ketika apresiasinya diberikan ketika kamu sudah bekerja secara maksimal, dampaknya lebih kayak wah keren banget, aku udah selesai kayak gini, aku udah bisa kayak gini. Maka aku pengen motivasi untuk memberikan apresiasi yang lebih besar lagi dengan mengikuti banyak hal yang lebih besar lagi. Dan juga apresiasi yang aku berikan itu nggak langsung kayak memberi jalan-jalan gitu. Aku mulai dari yang simpel-simpel aja, sesuai dengan taraf usahaku. Misal kayak aku udah bekerja secara maksimal yang capek banget, nah apresiasiku ya lebih simpel aja, istirahat. Atau mungkin aku udah seminggu bekerja keras gitu, ya apresiasiku ya jalan-jalan biar aku bisa lebih tenang gitu setelah berminggu-minggu kerja gitu. Kurang lebih kayak gitu. Kalau dari sisi saya sendiri, mengapresiasi itu dengan cara yang pertama menerima diri sendiri itu sendiri. Jadi memberikan afirmasi positif seperti aku hebat kok sampai ada di titik ini. Kemudian bisa juga mengapresiasi diri dengan ketika misalnya kita sudah mulai capek dengan keadaan yang saat ini, tuh kita bisa memberikan semangat lagi, misalnya
oke, kita lagi capek, ya udah istirahat dulu, nanti setelah ini kita bisa ketemu kok dengan orang-orang yang bisa memberi kita semangat lagi. Jadi kita seakan-akan memberi sebuah motivasi untuk mengerjakan hal itu. Atau kita juga bisa setelah melakukan semuanya, kita memberikan apresiasi diri kita dengan beristirahat sejenak, dengan bertemu dengan orang-orang disayang atau ke suatu tempat yang kita sukai kayak gitu. Oke, seseorang itu pasti nantinya akan fokus kepada kekurangannya saja. Jadinya mereka itu cenderung untuk kurang melakukan penerimaan diri, yang nantinya akan mereka tuh berpotensi untuk sering melihat pencapaian orang lain dan membandingkannya ke diri sendiri kayak gitu. Ketika kalian belum bisa mengapresiasi diri kalian sendiri, itu ada ini ya, kayak beberapa tanda bahwa kamu itu mungkin kurang bersyukur atas apa yang sudah kamu lakukan gitu. Mungkin ketika kamu belum bisa mengapresiasi diri kamu sendiri, itu kamu itu kayak rasa kurang, padahal bisa jadi kamu itu sudah mencapai di titik bahwa kamu itu bisa mengapresiasi diri sendiri. Dan juga ketika kamu nggak bisa mengapresiasi diri sendiri, kamu malah bisa nggak termotivasi sama sekali untuk melakukan kegiatan yang kamu lakukan gitu. Karena kamu tidak melihat tujuan atau titik terang ke depannya gitu loh. Aku melakukan hal yang aku lakukan ini buat apa? Maka dari itu kebiasaan apresiasi orang lain maupun apresiasi diri itu sangat berdampak ya pada orang lain, karena bisa memotivasi, bisa menguatkan bahkan untuk orang lain bekerja atau diri kamu bekerja ya di saat ketika orang itu tidak mengapresiasi dirinya, tentu dia tidak mencintai dirinya sendiri, dia tidak mempunyai self love yang baik terhadap dirinya sendiri, dan dia tidak bisa menghargai apa usaha yang sudah dia jalankan selama ini, apa yang sudah dia dapatkan selama ini yang dia inginkan juga. Jadi hal kecil itu patut kita apresiasi gitu dalam diri kita dengan cara mereka sendiri ataupun dengan cara kita masing-masing. Tidak ada kata terlambat karena kamu masih bisa berproses, berkembang, bertumbuh, dan belajar lagi, lebih giat lagi. Dan jangan lupa sempatkan untuk bertanya kepada diri sendiri apa yang kamu syukuri hari ini, apa yang kamu banggakan hari ini, karena dari situ nanti kita bisa belajar untuk mengapresiasi diri sendiri.